Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, kerabat yang ikut serta beliau ila yaumil qiyamah. Malam ini kita akan membahas beberapa amalan yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menghapuskan dosa, kita. Yang pertama adalah istighfar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'alaikum yadrara yamdikum bi amwal wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhar." Surah Nuh. Jadi Nabi Nuh mengatakan, aku perintahkan, ya kan, lawan piannya agar beristighfar. Innahu kana ghafara. Karena sungguhnya dia Allah itu Maha Pengampun. Setiap orang beristighfar akan diampuni. Tapi bukan hanya diampuni atau dihapus catatannya, melainkan juga di situ yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan, ya. Midrar, ya. Kemarin sudah saya bahas. Belum bahas midrar dengan matar itu sama artinya hujan. Tapi midrar yang terukur, kalau matar itu tumpah. Tumpah atau banjir. Wa yumdikum bi amwal wa banin. Nah, jadi kalau orang beristighfar itu, kalau Allah ampuni, maka selanjutnya Allah tambah harta dan Allah tambah banin, anak. Kalau tidak Allah tambah jumlahnya, Allah tambah keberkahannya. Ini istighfar. Karena ini berkenaan dengan malaikat, ya, malaikat raqib dan atid. Jadi raqib itu mencatat kebaikan, atid itu adalah mencatat dosa atau keburukan. Jin dan manusia. Nah, jadi bukan hanya manusia, jin dan manusia. Kemudian mereka itu juga mengikuti manusia kemanapun manusia itu akan pergi. Manakah? Dalam WC kah? Makanya Utsman bin Affan tuh kalau hendak ke WC dia letakkan sutra di seperti sejadah itu dekat WC, papasan dengan malaikat. Jangan dilihati, ulun supan itu Utsman. Utsman bin Affan, masyaallah. Yang bergerak Zul Nurain, ya, Sunurain, memiliki dua cahaya. Kenapa? Dua daripada anak Nabi itu kawin dengan Utsman bin Affan. Janji Nabi setelah mati yang berikutnya itu Zainab, seandainya saya punya perempuan lagi, saya kawinkan lagi dengan Utsman. Meninggal lagi, saya punya kawinkan lagi. Kelebihan Utsman, ya. Setelah itu juga dia juga bertugas menjaga manusia. Kemudian menjadikan dia akan menjadi saksi nanti terhadap catatan itu. Jadi kita nih Pak, kalau amal kebaikan berbuat langsung dicatat. Tapi kalau amal keburukan kita buat, maka malaikat yang raqib ini berpesan dengan atid, jangan dicatat dulu, tunggu sampai sore hari. Jadi kalau dia taubat, kalau dia istighfar, maka pada jadi dicatat. Kalau inya keringat, lupa masih, catat. Tapi nanti kalau istighfar, hapus lagi. Begitu malam sampai pagi hari. Ini istighfar amalannya. Jadi banyak-banyak kita istighfar, masya Allah. Kita ini kalau kehitungan lagi dosanya banyak. Yang kedua adalah amal yang menyebabkan dosa diampuni itu taubat. Jelas taubat. Taubatnya ada penyesalan di sana, tidak ingin mengulangi lagi, ya kan? Azam, tidak akan mengulangi lagi dan berhenti dari melakukan itu. Ya, kalau ada dosa sesama manusia, maka minta halal, minta ridho, dibayar atau diganti.
Dan kita menyaksikan berapa banyak orang ahli maksiat itu setelah dia taubat, maka kehidupannya itu, kematian itu dimudahkan Allah. Jadi kita tidak bisa mampu seorang untuk masuk neraka, masuk surga sampai akhir hayat dia. Karena dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan ada orang melakukan amal ahli surga sampai jarak Nabi antara dia dan surga itu tinggal sejengkal aja lagi. Tapi di penghujung kehidupannya dia melakukan amal, melakukan sesuatu yang Allah murka, Allah masukkan di dalam neraka. Sebaliknya ada orang melakukan amal ahli neraka sampai sedekatnya ini dengan neraka sejengkal lagi. Tapi di penghujung dia melakukan sesuatu yang membuat Allah ridha, Allah masukkan dalam surga. Artinya ini amal istiqomah. Kalau kita baik. Kita ini kada tahu bahari. Panjagaunya di kampungnya salah tampar. Sekalinya buat kebaikan, penghujungnya bagus ya. Kita tidak tahu rahasia Allah ya. Maka yang kita sudah berbuat kebaikan istiqomah. Bagi yang belum berkebaikan kita rangkul ya. Siapa tahu dulunya buntet ya kan, preman, akhirnya jadi beriman. Kami di Banjar ini sudah mulai menghimpun rencana, sudah merencanakan, sudah nyusun, itu ada namanya pesantren jalanan. Jadi belum sudah menangkap kepala premannya itu untuk belajar, bukan ditangkap. Dia sudah, alhamdulillah sudah bagus. Ya kalau rambutnya masih panjang, ya kan? Tatunya masih ada sampai ke tangan, nggak apa-apa. Jadi kawan-kawan yang bertato kita akan bentuk pesantren jalanan maksudnya ya. Nanti kita fasilitasi kalau mereka belum punya ijazah ijazah SMP, SMA kita paketkan, paket B, paket A, ya kan? Nah ini sudah mulai implementasi. Siapa tahu mereka itu menjadi orang-orang yang kuat beribadah kepada Allah. Sebab di dalam kitab Hilyatul Auliya itu ada 12 jilid, Pak. 1.400.000 dulu saya kira. Itu banyak para kekasih Allah, istilahnya Abdul itu orang-orang preman sebelumnya, orang-orang jauh daripada Allah. Tapi setelah dia taubat, sholatnya itu kalah kita. Kita anak nangis sembahyang nggak benar, ya kan? Ya kecuali rastong sakit misalnya itu tangis sembahyang. Kalau mereka itu sembahyang, masya Allah, bisa. Nah itu kadang-kadang berbalik arahnya itu lebih dari kita. Kita kan 40 derajat, kadang-kadang mereka tuh 180 derajat. Di gang kami itu, tempat saya tinggal yang dulu, itu ada namanya Ipong ngarannya. Ipong. Padahal ngarannya bagus. Ngarannya Saiful Bahri. Nah, itu orang kalau di gang sudah tahu. Ulun Bahri, orang pengantinan di muka langgar nih, mandi pas sembahyang asar. Ulun ini juga pengarasan juga orangnya. Maka di situ ada alunan musik. Nah, di gang kami itu memang komplek gang yang penuh dengan jiwa seni ya. Nah sekali asar mandi diiringi dengan gemalan-gemalan. Ulun kada tahu kisah. Nah, sampai ke langgar ajan ulun langsung 5 kesurupan. 5 kesurupan. Sekali yang nangkap kesurupan juga. Buyar itu. Sekalinya habis acara datang si Pung, siapa yang bang tadi gitu? Mau mando, timpas sakarnya ke lawang. Untung kadang timpas ulun kan lawang ini timpasnya. Nya kada wani masuk ke dalam masjid. Sudah. Nah, lalu berjalan terus waktunya. Pernah yang nyebrang di Ranjah ke kanakan SMA 7. Nah, Ranjah bersepeda aja, sekolah bersepeda, orang kampung Melayu. Disuduknya wae, mati orang tuh. Padahal anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Sedih banget belum dengar kan. Saking gitu. Akhirnya udah masuk lembaga pemasyarakatan. Sekalian di LP itu bawa orang pulang. Ada napi dikerubuti, dibunuhnya juga. Akhirnya Nusa Kembangan dia.
Balik Nusa Kambangan, alhamdulillah bagus. Nah, kalau nyana bagus. Di gang itu siapa aja ketahuannya melawan kawitan, tangkapnya digulung, kacak. Ada di belakang rumah ulun tuh peracau berkuriak melawan kawitan kan. Datang, tak, minta maaf. Wah, ini bagus diubah kan. Orang sudah mulai berbahari takutan nantinya. Mahir lawan kawitan. Nah, oh, minta maaf. Nah, jadi gang itu bagus akhirnya. Nah, itu kan siapa tahu kehidupan seseorang ini. Nah, baik. Taubatnya. Kemudian apa juga yang bisa menghapuskan dosa kita nih? Nah, yaitu berzikir. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Surah Al-Asr. Kalau dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minun haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ada wa maghfiratu, salah satu kelebihan zikir nih. Nah, di situ ada 5 sebenarnya di situ, tapi kita ambil zikirnya itu ujung-ujungnya wa maghfirah, ada ampunan. Nah, berarti ada ampunan dicatatkan, dihapus dosanya. Yang berikutnya, yaitu tasbih. Nah, tasbih ada disebutkan dalam hadis Nabi, ya, barang siapa yang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, itu akan dihapus dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, Allah ngitung kita, jangankan di laut, buih di muntung kita aja kalau ngitung kita. Ini lah bepandiran nih kan sampai bebuihan, udah kau juga ngitung di muntung kita aja, lagi muntung orang apalagi di laut. Nah, seperti itu. Nah, ini apa itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertasbih. Bahkan ada yang kita Bulughul Maram, ya kan? Siapa yang baca pikul diburi salah al-maktubah, sembahyang setelah sembahyang waktu, ya kan? Tasbih 33 kali, ya kan itu. Tahmid 33, takbir 33 kali. Dalam riwayat lain takbir 34 kali, ya kan? Akan dihapus dosanya. Nah, ini artinya maksud ulun nih, imbah sembahyang ini jangan melacung buka. Itu aja. Misalkan 33 itu aja dulu. Ini mendatang sudah masbuk, buliknya hibak lawang. Napa kan dikepong. Kalau aing bah di situ berduluan imbah dapat duit setengah juta, 100.000 di luar, kan ada jual. Santai aja buliknya. Nah, ini kan. Kalau aing dapat duit, dapat emas, dapat apakah? Nah, dan itu memang sudah zaman ajali kayak itu memang. Kalau beribadah itu lambat, buliknya tergesa-gesa. Nah, nanti kalau pian baca kitab Minhajul Abidin, nah itu ada di situ. Trik iblis, syaitan menggoda manusia. Kalau kebaikan itu udah tunda, ya kan? Kalau sudah tuntung untuk amal lain digesa-gesa. Ini satu paketnya, satu paket. Nah, makanya digesa-gesa. Awas benar Ustaz nih. Awas. Itu terong yang, ya kan? Nah, baik. Apa selanjutnya lagi? Berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terserahlah bentuknya apa yang kita pahami, ya kan? Sallallahu Alaihi Muhammad. Pakai Sayyidina, terserah masing-masing orang, ya kan? Yang penting berselawat kepada Nabi. Nah, karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu di pertengahan itu, ujar Nabi, siapa berselawat atasku, maka aku akan mendoakannya 10 kali. Satu riwayat. Riwayat yang lain, siapa berselawat atasku, maka Allah akan memberikan ruhku dan aku akan menjawabnya 10 kali. Dan selawat itu bagi Nabi untuk kita, ya kan? Itu permohonan ampunan. Kalau Allah berselawat kepada Nabi, itu adalah Allah merahmati Nabi. Seperti itu di dalam tafsir. Dan malaikat kalau berselawat kepada Nabi, maka malaikat itu adalah juga mendoakan untuk Nabi. Nabi untuk kita, maka itu balasan itu adalah berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini salawat. Dan dalam Bulughul Maram dalam kitab Jami disebutkan orang yang paling utama nanti di sisiku, ujar Nabi, adalah di hari kiamat yang paling banyak bersalawat atasku.
Dan selawat itu ada dua, ada selawat dengan kalam, ada selawat tanpa kalam. Nah, itu nanti kalau selawat Allah itu kan dengan kalam. Tapi yang tanpa kalam apa? Seluruh organ tubuh kita. Nah, maka itu mengikuti sunnah Nabi SAW, itu juga namanya selawat tanpa kalam. Walaupun ini misalnya ya berselawat sedikit, tapi tidurnya, perjalanan hidupnya, pergaulannya, semuanya adalah fotokopi Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah berwudu. Nah, jadi amalan supaya dihapus dosa kita nih, berwudu. Usahakan nih kalau bisa nih ya. Kalau kemarin kan salah satu orang didoakan malaikat senantiasa ya, bulan tadi ya, itu adalah orang yang tidur dalam keadaan wudu. Nah kalau ini berwudu ya, mau ke pasar, mau belanja, mau ngajar, mau begawi ya, apalagi mau ceramah ya kan mau pengajian, hendaklah wudu. Jadi berwudu kita dihapuskan. Imam Hanafi itu adalah orang yang sejak kecil diberikan Allah dia kasab. Makanya mazhab Hanafi itu kalau berwudu itu di masjid-masjid musala itu disiapkan handuk 2-3 butir agar orang habis wudu itu langsung dikeringkan. Nah beda kan seperti Indonesia, biar aja kita nih guguran-guguran. Karena wudu itu air yang terjatuh dari bekas wudu kita ini kan bersamaan itu dengan gugurnya dosa-dosa kita. Nah, kenapa di mazhab Hanafi itu disuruh menyapu? Jadi Hanafi ini sekian lama doa kepada Allah agar dihilangkan mukasafah dia. Sebab beliau itu melihat dosa apa yang gugur pada orang itu, nah kelihatan sidin. Nah itu sidin sehingga kita bilang saya tidak tenang. Nah, kita kau kasap bang, kalau sedang berdua ada kasap-kasap ya. Nah itu kalau Imam Hanafi begitu. Jadi orang tuh kalau gugur wudunya, air wudunya, dia sudah lihat, oh ini dosa rancak menjenguk janda ini nih, di matanya nih, misalnya. Nah, ya. Menyelamatkan janda yang di rumah jadi janda. Nah, mau ongkosi anak janda, anak seorang ada diongkosi. Kan ada manusia yang gitu. Demi memberikan nafkah kepada anak si janda itu, anak seorang ada diongkosi lagi. Kan ada tuh. Nah, kalau ini gugur di tangan, wah ini rancak mutik asam orang ini. Kelihatan. Rancak bersama malam bibinian dia jual ini. Nah, kelihatan. Wah, apa ini kelihatan? Oh, ini kelihatan juga nang sekung nih. Rancak numpang waktu seruan. Kada cukup sepiring aja. 3 piring ditumpangnya sama misalnya. Nah, ketahuan. Nah, gitu. Lanjut lagi. Nah, ini banyak loh kisah-kisah sampai kisah ada kisah. Jadi usahakan sering berwudu ya. Ya kalau kita kada bisa yang rutin ya handap guring kita wudu. Dasar lain kita nih berwudu kada berwudu guring. Mimpinya pun lain. Ketenangannya pun lain. Ya. Ini halat semalam tak mimpi hantu. Tak mimpi di kampung ayau, tak mimpi apa-apa kan? Nah, kalau kita wudu, masya Allah, kita kan macam-macam termimpi. Bahkan kita nih bisa kadang-kadang termimpi orang-orang keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Nah, termimpi arwah abah. Abah ini masih akrab lawan mama ya. Padahal kita nih ingat waktu mimpi itu, si Dini tahu 5 tahun lalu sudah meninggal. Nah, itu lain kalau mimpi kita wudu ya. Baik, lanjut lagi. Apa yang bisa menghapuskan dosa kita ini adalah sholat fardu. Nah, jadi ujar Nabi, kalau orang sembahyang fardu subuh, kemudian sholat zuhur, maka antar subuh dengan zuhur itu ada kafarah, ada penghapusan dosa. Nanti asar dia sembahyang lagi, antara zuhur dengan asar ada kafarah. Asar lagi, maka itu ada kafarah. Sembahyang fardu berjamaah tidak berjamaah itu dihapus dosanya. Terlambat misalnya tetap jadi hapus dosanya.
Sembahyang asarnya kira-kira kayak para maghrib udah. Ngaji dari masjid hanya sembahyang asar. Saking sibuknya mencari ini. Cari terus. Tapi alhamdulillah kau aja sembahyang. Sibukkan asar nih kira-kira Allah maidai melapat kalbariyah dari masjid sebelah. Berarti 10 menit lagi tuh. Sembahyang asarnya. Diampuni juga dosanya. Diampuni juga dosanya. Nanggawat lagi ini kan duit dijulung udah bini. Anak dijulung udah kawitan. Ada orang tuh. Bahari seorang digeduh udah. Betul seorang boleh ke bini pulang begawi. Anak atar udah kawitan. Atar gitu. Atar udah kawitan. Hari-hari kawitan. Kada kalau lagi berjamaah sembahyang. Enggak doh cucu bang juga karamian. Tapi nang baliknya itu hasil pengamatan aja. Duit dijulung udah bini. Mestinya duit dijulung juga udah kawitan sebalik. Maka seorang bercari imbah duit dijulung udah bini, seorang makan selajur mengambil anak udah kawitan pulang juga. Jadi memakannya anak, makannya cucu. Ngatakan nih, anum-anum nih banyak belum nih. Mana anak udah makan udah kawitan, seorang pulang udah kawitan, julung duit kada. Itu. Ya kalau masa tua-tua kawitan nih, ya sudahlah, suruh amal aja kesini. Jadi apa tadi? Sholat fardu. Kemudian apalagi yang dapat menghapuskan dosa? Sholat berjamaah di masjid. Nah, termasuk musalah. Dan Nabi siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid semata-mata untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak melangkah kecuali langkah pertama dihapuskan dosanya. Langkah berikutnya diangkat derajatnya. Hapus dosa, angkat derajat, hapus dosa. Makin banyak dia melangkah, makin banyak juga dosanya dihapuskan Allah, derajatnya tinggal. Nah ini ada pertanyaan. Masih ada lagi? Ada tanyakan? Atau saya lanjutkan lagi? Kemudian ada namanya sholat Jumat. Baina Jum'atain ala kafarah. Jadi antara dua Jumat ini juga ada pengampunan dosa. Jadi kalau sembahyang Jumat, sembahyang berikutnya pengampunan dosa. Ya Jumatnya jangan di Jumatan aja. Orang khotbah makan pentolnya. Sudah kamat ya, aneh ya manusianya. Enggak ada waktu lain, enggak makan pentol. Makan bakso, makan sate. Ramai ini. Jadi masjid itu sekarang jadi pasar dadakan. Berdiri pulang, kada bismillah pulang, makale pulang, lengkap tuh. Makan pintul 6 bayar 5. Jadi kalau Jumatan memang sebaiknya kalau azan berkumandang itu sudah berhenti berjualan. Tapi kada masih juga sama, kalau masih nama jualan iya, ya kan? Yang belanja iya juga. Dudukan dulu. Sekali orang azan Jumat, lalu nak ngamintul jika sebelumnya pang, itu ada tuh. Habis salam peracau kah dahulu. Makanya cari Jumatannya. Orang itu kan sungsung datang ke masjid itu mencari saf pertama, ya kan? Karena orang di saf pertama itu senantiasa didoakan oleh malaikat. Sidin berdahulu sungsung mencari tihang masjid. Akan kesandaran. Karena terdahulu orang. Dia kata tihang masjid itu begisir, sako 2 meter ada ke belakang tuh. So, di sandari sidin aja terus. 20 tahun di sini nyendiri itu aja. Lihat ya kan apian yang bersandar di masjid tuh. Jumat kan lah, jangan pulang. Iya gitu orangnya. Iya aja orangnya tuh. Langganan. Song-song ke masjid. Malatihang. Ini Jumatan. Kemudian apa lagi? Amalannya ini kita nih banyak ibadah amal aja. Ya Allah. Ustadz lain sudah jelaskan tentang ilmiah apa segala sudah lah, ya kan? Cerita dalil-dalilnya. Ulun nambahi amalannya aja. Supaya ada juga tuh kita nih. Kemudian adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Antara Ramadan dengan Ramadan juga ada amalan besar. Makanya Nabi mengatakan, bukan Nabi, malaikat Jibril ketika Nabi ke atas mimbar kan
ada 3 doa Jibril yang diaminkan Nabi. Yang pertama, Jibril, celaka wahai Muhammad, orang yang berjumpa bulan Ramadan sementara dosanya tidak diampuni. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan begitu. Nah, jadi kalau orang nih bertambah Ramadan dosanya tidak diampuni, berarti kada puasa. Kan itu rumusnya. Kada puasa. Nah, sebab orang puasa ini akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Puasa Ramadan. Dan kita panjang umur ketemu Ramadan akan datang, ya kan? Ya kalau diambil Allah Ta'ala, ya siap aja kita. Ini kita pasrahkan ya. Kalau kita ada amal, ada ilmu nih, kapan ya diambil? Yuk aja, ya kan? Tapi kalau kita ngapungin duit aja, takutan diambil. Ini belum sugih Allah lagi. Nah, hutang masih ada, jadi menurunkan lunas hutang ya jangan dimatikan dulu. Nah, sekalinya belum lunas, hutang pulang. Biar Allah Ta'ala, ya apa lunasnya gini? Nah. Kemudian apa lagi? Orang yang puasa Asyura. Puasa Asyura. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi tanya tentang puasa Asyura. Jadi Nabi yukafir sanatan madiyah. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Jadi kalau puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Kalau ini makan bubur Asyura, nah itu kada kanyang aja. Orang puasa tuh mulai bubur tuh akan berbuka mestinya. Jangan menjadikan kada puasa. Sampaikan pengajian nih, sang itu orang ulun. Kadang-kadang kita nih ada juga sang itu orang apa tradisi harus dilestarikan. Ayo kalah helun. Seharian mulai subuh sampai tang hari maulah bubur Asyura, imbah tang hari dihiawi, apa? Ada bubur, kita nah bacakan doa selamat, nah amiyang. Dimintakan baca doa selamat. Iya, dimakan. Nah, Ustaz apa? Jangan puasa. Oh iya kah. Nyawa ini kayak orang jangan ada aja nyinggung juga. Aja kalau jago tampar. Nang puasa nang tersalah. Memang di jam ada bang Nabi menganggap nanti di akhir zaman itu ya orang nanti apa ada 3 ya. Sampai yang puncaknya nanti mencegah dari yang ma'ruf, ya kan, mengajak kepada yang mungkar. Sudah terlihat nih. Orang yang ma'ruf nih dicegah-cegah nih. Dianggap radikal, macam-macam aja dah. Tapi kalau yang mungkar-mungkar diajak-ajak. Nanti kedepannya lagi ada lagi. Yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Ya betul. Yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Misalnya di suatu daerah itu orang asar dan zuhur berjamaah itu mungkar. Karena sebab harian misalnya orang kadada ajan zuhur asar itu di kampung. Nah, pas kita ajan dia kekanakan. Man, kenapa? Hari ini kada Jumatan mana? Kan pada kan Jumatan ajan zuhur. Karena imbau itu ada kaum pulang, kaumnya ada. Jam 11 datang. Ambil mikrofon, jam 11. 3 kali tuh, boleh kaum. Kadang-kadang zuhur, kada ajan. Imbau itu pulang asar kita, besar di masjid itu. Kada ada ajan asar. Sekali jam 5 kurang 5 datang kaum. Jam 5. Kenapa kau untuk ajannya itu? Aku aja kau disuruh ngintu aja. Jadi ajan tuh maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ada. Nah iya tuh jam 11 dan jam 5. Nah ya orang nambah kekaron supaya ampihan di bawah mahan itu aja. Nah bila jam 5 tuh ampihan belikan. Nah nang berupa ngatam, berupa tanam apa. Nah ada itu yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Bibinian nih, bina lipot benar kerudung. Aneh juga, ini legend. Gimana kayaknya mengaji aja. Bibinian kayak hantu apir, rambut kada apa-apa. Malah katujuh malah ini lah. Padahal nang kayak hantu api itu ibak lan hubun. Lanjut lagi. Timbul isar ini. Kemudian apa lagi? Puasa Arafah. Puasa Arafah. Ini juga dalam Sahih Muslim. Nabi
Suila Nabi sallallahu alaihi wasallam ani yaumil Arafah, saumil Arafah. Nabi takut tentang puasa Arafah. Jadi Nabi menjawab, yukaffiru sunatan madiyah wal baqiyah. Jadi puasa Arafah itu hebat lagi. Dia menghapus dosa yang sebelumnya, 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. 2 tahun artinya. Lalu apa lagi? Nah, ini amal-amal ini adalah setiap amal kebaikan. Jangan Nabi itba'is sayyi'at ya bil hasanah. Jadi setiap keburukan iringnya jadi kebaikan, maka dia akan menghapuskan. Kenapa kita kebaikan dibuat? Karena mesti buka tasbih, zikir, selawat kan menggani orang kebaikan juga, membantu orang lain. Apa saja berbuat kebaikan, maka itu adalah jangan Nabi termasuk penghapus catatan dosa kita. Baik, ada yang tanyakan Mbak? Ada? Ya, silakan. Yang intikal. Oh iya. Oke. Di dalam Sarah Bulbul Maram ya, Imam San'ani, namanya kitab 10 salam. Itu pertama boleh bersamaan. Yang kedua adalah boleh berdahulu gerakannya. Itu menurut Imam San'ani. Yang ketiga bersuara dahulu, itu Imam San'ani melarang itu. Tetapi Said Sabiq di dalam Fiqh Sunnah membolehkan begitu. Jadi boleh ketiganya ternyata. Tergantung pendapat siapa yang kita ikuti. Takbiratul ihram, takbir intikal seperti itu. Di dalam kitab 10 salam, Sarah di buku Maram, atau di dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq. Kalau yang hadis-hadis tentang sholat yang lain, itu ada dalam kitab namanya, kalau khusus tentang sholat, Jami' Usul Hadis Rasul. Ini khusus hadis-hadis tentang sholat. Sehingga kita melihat perbedaan sholat itu, itu lumrah saya. Lumrah. Sehingga tidak saling menyalahkan kalau kaki rapat sujud. Ini dalilnya. Sujud kakinya renggang. Ini dalilnya. Ini hadisnya. Jadi tergantung, ada di situ. Ada lagi? Silakan. Lu pernah mendengar bahwa Jumat itu tidak ada kelebihan Jumat? Ya. Apakah ini ada berupa sunat sholat biasa atau bagaimana? Kalau tidak ada kelebihan, hanya kalau dulu ada kelebihan Jumat tidak ada kelebihan. Tapi ada selama penelusuran hadis memang tidak ada yang itu. Cuma yang ada itu adalah qiyas. Jadi yang mengerjakan itu qiyas. Karena ada hadis Nabi, baina adzain as-shalah. Antara azan dan iqamah, azan dengan azan itu ada sembahyang. Itu sehingga itu menyebabkan dalil itu yang dipakai seperti itu. Jadi kalau kita kena banget nih, duduk kita. Kalau yakin aja ada tuh boleh juga. Jadi Jumatan seperti itu. Kalau yang lain-lain, misalnya Fatihah 4 ada dibaca seperti itu ada dalam Al-Azkar. Cuma hadisnya tidak kuat. Ada lagi Pak? Silakan. Ini kan masuk ke keluar. Iya. Ini kan kita mengikuti gerakan imam lah. Iya. Jadi kita tinggal 1 rakaat. Kemudian imam kan duduk sebelah akhir kan. Iya. Nah kita kan sebagai makmum apakah mengikuti imam duduk mulai Indonesia atau awal kan? Karena kita masih 2 rakaat dengan 1 rakaat. Iya. 3 rakaat itu mana yang kita pakai? Jadi mengikuti imam. Jadi kalau di dalam kitab-kitab fikih itu duduk tawarruk, ada duduk iftiras ya kan, tawarruknya. Sebagian besar ulama mengatakan duduknya duduk tawarruk. Apa duduk iftiras? Sebab duduk yang duduk kan ada hadisnya di rakaat kedua, dia Nabi duduki kaki kiri ya kan, tegakkan kaki kanan. Itu.
Jadi kita mengikuti itu. Jadi kalau belajar fikih dan yang lain-lain seperti itu. Jadi duduknya, jadi bukan tawaruk atau iktirasnya. Kita duduk. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada yang lain, mungkin ada pendapat lain juga boleh. Nah, jadi ini tidak mengikat. Setahulun itu duduk iktiras. Sebab duduk untuk berdiri lagi itu memang duduk iktiras. Kalau ada yang lain mengatakan silahkan. Karena ini ikhtilaf. Pan. Nah itu masalahnya. Iya. Bahkan duduk tawaruk tuh ikhtilaf di kalangan ulama memahaminya kalau sembahyangnya 2 rakaat. Ya itu kan begitu. Sebagian duduk 2 rakaat mesti duduk iktiras, ya kan, walaupun tahiyat akhir. Hadisnya sama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi pemahamannya berbeda. Ujar Nabi, kalau kalian di rakaat kedua, ya kan, maka duduki kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Dan apabila di rakaat akhir, nah itu, maka majukan kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Nah, ini yang jadi berbeda. Nah, yang memahami itu sampai hingga 2 aja, apakah ini rakaat kedua atau rakaat terakhir? Karena di rakaat kedua ya duduk iktiras. Kan seperti itu pemahamannya. Nah, bagi yang memahami duduk tawaruk, apakah rakaat 2 rakaat akhir atau rakaat akhir rakaat kedua kah? Kalau dia rakaat terakhir maka duduk tawaruk. Nah, seperti itu. Nah, ini kan apa namanya? Jelas apa di keadaan pemahamannya. Nah. Ya, silakan. Ya. Padahal kalau kita itu kan kita ini katakan puasa habis selesai berarti. Iya. Tapi kan ternyata di belakang masih masuk kayak mati kemudian manusia. Iya, betul. Nah. Iya, pertama ya orang kada beriman dulu, ya kan? Nah, itu tuh jelas tuh, ya kan? Dari yang beriman itu, ya kan, kada sampai separuh nang bamal. Itu menjadi kampung di komplek kita nih, nang jemaah kita nih. Berapa nang kelanggar, berapa nang kada. Nah, di masjid tuh, masjid sebelah sana, berapa nang, kan lingkungannya semua tuh. Berapa nang ke masjid, berapa tihang masjid. Nah, itu kurang lebih sama aja kan. Nah, itu. Bahkan mohon maaf nih, kadang-kadang ustadz pun kada ke masjid juga sembahyang. Nah, masalahnya. Ustadz kada ke masjid juga, kecuali jadi khatib kalau masih pengajian. Nah, itu. Ini masalah klasik ya seperti itu. Nah. Iya. Jadi memang kalau kita ngutip Ibnu Athaillah ya di dalam Al-Hikam itu memang orang taat itu harus ada 4 unsur sampai ketakwaannya itu bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur lahir, unsur batin. 2 kan? Kita ini bisa aja lahirnya sembahyang. Batinnya bermamai. Allahu Akbar. Ada kan begaya. Siapa begaya nih kan ya? Kan halus dibawa ke masjid gua. Pandir. Nah, ini dasar memang Abah si Anwar udah katujuh bawa kanakan. Di rumah kada segini ya. Oh, pandir tuh sampai salam. Orangnya sembahyang. Batinnya seperti itu. Tapi tiap kalinya sembahyang aja juga. Tapi itu tadi. Nah. Ada pula unsur sendiri ataupun sebanyak. Ini nang 2 ini masalah keanginan. Nah, bila surangan rajin beramal. Nah, dia tak kumpul kawan bahari, ya pulang. Nah, pembulik pulang penyakitnya. Nah, ada tahu lagi maghrib ke isya ada rame bepandir ada. Nah, atau sebaliknya bila inya bakawan rame berjemaah. Nah, tapi bila bulik surangan asal siapakah ditawa-tawa atau apakah, nah itu seperti itu ada. Nah, maka memang dan kita tidak tahu amal mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalahnya, rahasianya nih. Jangan-jangan kita yang banyak tuh belum diterima. Karena memang ada hadis Nabi, ada orang berdoa ya Rab sampai kusut rambutnya. Kata Allah, bagaimana aku bisa menerima? Mampun dosanya. Sementara yang dia makan, dia minum perkara yang haram seperti itu. Nah, iya pulang. Jadi kita ini masang jarak kalau malukah tuh, ya lokah pasang, tampil rakang, banjur pasang. Itu apa nang begantung rajin di batang rumbia itu. Nah,
Nah, itu dipasangin semua. Nah, itu makanya banyak amal ini masang. Kita tidak tahu di sudut mana Allah ridho dengan kita. Nah, itu. Nah, masuknya neraka ini ya memang orang muslim mesti masuk surga ya kan akhirnya, tapi ada yang belum sempat bertaubat ya kan, ada yang sempat taubat. Nah, itu. Nah, kalau belajar hakikat lain lagi. Nah, kalau dunia hakikat biar lain lagi. Kalau kita merasa ngakunya adalah Bani Adam, ya kan manusia ini, maka ujar gurunya tuh, nah, itu orang tuh selamanya akan berdosa. Karena Adam ada manusia. Kalau orang itu mengakunya adalah hamba, ya kan, maka matinya hancur lebur. Nah, hamba ini terbuat dari unsur tanah, air, api, angin. Dunia akan kulli syai'in halikun illa wajhah. Wah, itu ada pengajiannya pian. Nah, cuma ujung-ujungnya kasihan dia bang, bila terlalu dalam jangan sembahyang lagi. Nah, nang iyanya itu insan. Nah, kenapa insan? Karena insan itu ruh itu bersifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ternyata itu ada teori imanasi. Jadi ya orang nih ibarat wadai, anu gelapung itu apa kan asalnya? Beres. Imbah dua gelapungnya apa? Beres juga asalnya. Nah, imbah diulah gugudoh, iya beres juga asalnya. Nah, diulah apa lagi? Kekicak apa? Beres juga. Nah, lalu akhirnya seorang nih ya Tuhan juga asalnya. Jadi kalau sembahyang ya jangan sampai Tuhan menyembah Tuhan. Nah, kalau inya puasa, kasihan Tuhan kelaparan. Jadi kalau puasa lagi. Ada itu sekitar sini ada gurunya. Nah, itu. Kasihan Tuhan kelaparan. Nah, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Nah, betul. Ya Allah. Nah, ini syirik ikam. Kenapa? Allah itu nama. Berarti nyembah Tuhan, nah kafir ulang kan? Ya kan? Kalau Tuhan banyak Tuhannya. Tuhan yang mana? Nah, makin salah pulang kita. Jadi nyembah yang jad wajibul wujud. Nah, kalau jad yang wajibul wujud itu kada bangharan pulang. Apa pulang bendanya? Nah, mesti di ngaran nih. Oh, tak puntal otak akhirnya. Seperti itu. Jadi kalau belajar itu pian rame, tapi tak puntal otak. Baunya ke sini, bawa ke sini. Jadi kada kau guring, mikir akan lah. Nyembah Allah salah, nyembah Tuhan salah, nyembah zat yang wajib wujud salah juga. Nah, akhirnya harus lagi sembahyang lagi. Nah, lalu usalli raka'ataini fi kulli umuri fardu lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang untuk seluruh umurku fardu karena Allah. Allahu akbar. Tamat sudah. Kalau di Rahbatullah ini ada 15 tahun ada sembahyang orangnya. Di dalam penelitian ulun nih. Nah, tapi yang mecah rekor Banjarmasin. Ada orang sudah 25 tahun baru sembahyang. Kayak ini paham sih, Den. Ada sekung lagi lawas juga sembahyang. Bila aku matilah jangan dikuburkan. Pasannya itu dia. Itu jangan dikuburkan. Karena orang yang hakikat ma'rifat itu matinya dalam kitab itu lenyap. Kalau orang syariat nang kayak kita nih hancur lebur matinya. Kalau orang tarekat kurus karing. Kalau orang hakikat gemuk lamak. Kalau ma'rifat lenyap. Jadi sih aku mati udah saya sampai. Pas mati sih Den. Kada tahu orang harusin mati gegeringan. Nah, yang udah 3 hari apa juga pindah berbau. Berbau. Mati di atas luting sih. Nah, lu gak ada tempatnya nih. Kalau ada tempatnya gibah nih. Sekalinya buruk kayak juga. Itu loh. Nang kisah nang mati lanyap tadi. Udah mati buruk kayak juga. Nah, jakainya utuh kan 2-3 hari itu makin percaya orang. Buruk kayak juga. Nah, itu kisahnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada benar Allah. Salah kurang pribadi yang bermaaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.